Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hairul Rizky dari kelompok 7 dengan NPM 2024-210068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja kami semua dari kelompok 7 terkait materi case tools. Sebelum itu, apa sih case tools? Case tools adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan mengotomatisasi beberapa tahapan SDLC untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas, menurut O'Reilly 2016. Materi pembahasan yang ada di presentasi kali ini yaitu pemahaman tentang case tools, ada latar belakang, definisi umum, pengertian setiap tools. Lalu ada perbedaan dari 9 case tools, karakteristik dan fokus setiap tools. Lalu ada kelebihan dan kekurangan, aspek positif dan keterbatasan dari masing-masing tools. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam pengembangan perangkat lunak, dibutuhkan proses yang cepat, efisien, sekaligus tetap menjaga kualitas. Untuk mendukung hal ini, hadir Computer Aided Software Engineering atau case tools, yaitu seperangkat alat bantu yang mampu mengotomatisasi berbagai tahapan dalam Software Development Lifecycle atau SDLC. Dengan adanya case tools, produktivitas tim pengembang dapat meningkat dan potensi terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Namun, penerapan case tools juga tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah tingginya biaya implementasi serta kebutuhan keahlian khusus agar dapat digunakan secara optimal. Artinya, meskipun case tools membawa banyak manfaat, organisasi tetap perlu mempertimbangkan kesiapan sumber daya dan investasi yang diperlukan sebelum mengadopsinya. Secara umum, Computer Aided Software Engineering atau case tools adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung sekaligus mengotomatisasi berbagai aktivitas dalam software development lifecycle. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses, menjaga kualitas, serta memastikan konsistensi dalam pengembangan sistem. Dengan kata lain, case tools membantu pengembang bekerja lebih terstruktur dan terstandar, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal. Menurut JTAT 2019, Parkey and Hardwick 1994, dan O'Reilly 2016. Perkenalkan, nama saya Nadila Sinta Salsabila, NPM 2024-210088. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Visual Paradigm, Violet, Tigris UML, tentang pengertian dari Visual Paradigm, Violet, Tigris UML, Umlet, Rational Rose, Jude, Poseidon UML, Visual Studio 2010, dan Microsoft Visio. Visual Paradigm adalah sebuah alat pemodelan perangkat lunak yang lengkap, mendukung berbagai jenis diagram UML, ERD, BPMN, dan lain-lain. Violet adalah alat pemodelan UML gratis yang sederhana dan mudah digunakan. Dirancang untuk pelajar dan pengembang individu yang membutuhkan fitur dasar untuk membuat diagram UML seperti kelas, use case, dan sequence. Tigris UML adalah sebuah alat open source untuk membuat diagram UML yang menyediakan fitur dasar untuk memodelkan perangkat lunak dengan UML secara ringan dan mudah dipakai. Umlet adalah alat pemodelan UML open source yang ringan dan sangat sederhana, berfokus pada kemudahan penggunaan dengan antarmuka yang minimalis, cocok untuk menggambar diagram UML dengan cepat tanpa banyak fitur tambahan. Rational Rose adalah alat pemodelan UML komersial yang dikembangkan oleh Rational Software atau sekarang bagian dari IBM, menawarkan fitur lengkap untuk pemodelan perangkat lunak
termasuk kode generation dan reverse engineering, banyak digunakan di perusahaan besar. JUD adalah alat pemodelan perangkat lunak berbasis UML yang menyediakan versi gratis dan berbayar. Alat ini mendukung pemodelan UML dan beberapa fitur pengembangan perangkat lunak yang memudahkan proses desain dan dokumen. Poseidon UML adalah alat pemodelan UML yang menyediakan fitur lengkap termasuk reverse engineering dan kode generation dengan versi gratis dan komersial, digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dari tingkat sederhana sampai kompleks. Visual Studio 2010 adalah sebuah integrated development environment atau IDE dari Microsoft yang mendukung pengembangan perangkat lunak lengkap termasuk alat untuk membuat diagram UML, debugging, dan integrasi dengan berbagai tools pengembangan lainnya. Versi ini berbayar dan digunakan secara luas di lingkungan profesional. Microsoft Visio adalah aplikasi diagram dari Microsoft yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis diagram seperti flowchart, diagram jaringan, dan diagram UML. Visio lebih fokus pada visualisasi dan presentasi daripada pemodelan perangkat lunak yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Olesa Sabila. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan 9 case tools. Pertama, Visual Paradigms, gratis fitur terbatas. Yang kedua, Violet, alat UML ringan dan open source, cocok untuk diagram dasar. Yang ketiga, Tigris UML, open source, fokus pada Java dan pemodelan dasar. Yang keempat, Omelet, alat UML open source sederhana, mudah digunakan namun terbatas. Yang kelima, Rational Rose, alat komersial berbayar, fitur canggih untuk pengembangan berbasis objek. Yang keenam, JUD, open source, sekarang versi berbayar dengan fitur lebih lengkap. Yang ketujuh, Rosdon UML, alat UML berbayar, fokus pada pengembangan Java. Yang kedelapan, Visual Studio 2010, alat pengembangan perangkat lunak Microsoft dengan fitur UML terbatas untuk aplikasi net. Yang kesembilan, Microsoft Visio, alat diagram umum bukan khusus UML, sering digunakan untuk diagram alur atau bisnis. Saya akan menjelaskan perbedaan dari segi fungsi ke-9 tools tersebut. Visual Paradigms dan Rational Rose fokus pada modeling profesional lengkap. Visual Studio 2010 mengintegrasikan UML dalam ide pengembangan, sedangkan JUD dan Poseidon menawarkan visualisasi sistem yang kuat dan mudah. Lalu, Violet, Omelet, dan Tigris UML menyediakan solusi ringan untuk diagram cepat dan dasar. Sementara Microsoft Visio lebih fleksibel untuk berbagai jenis diagram bisnis dan teknis, bukan khusus UML. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan fokus setiap tools. A. Visual Paradigm atau komunitas dan komersial. Karakteristik dan fokus. Visual Paradigm merupakan alat pemodelan UML yang menyediakan fitur lengkap untuk berbagai jenis diagram, baik untuk kebutuhan komunitas maupun versi komersial. Fokusnya adalah pada kemudahan kolaborasi tim dan integrasi dengan metode pengembangan perangkat lunak modern seperti Eagle dan Scrum. Versi komunitas menawarkan fitur dasar untuk pembelajaran dan proyek kecil, sedangkan versi komersial mendukung kebutuhan perusahaan dengan fitur lengkap seperti manajemen proyek dengan pelaporan. Parafrase, Visual Paradigm memfasilitasi pembuatan diagram UML yang komprehensif dengan versi komunitas yang ideal untuk edukasi dan pengembangan kecil, serta versi komersial yang memberikan fitur lanjutan untuk mendukung manajemen proyek dan kerja tim secara efisien. Violet, karakteristik dan fokus. Violet adalah tool UML open source yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan diagram kelas dan diagram lainnya. Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, fokusnya adalah pada pendidikan
dan pengguna yang membutuhkan tol ringan tanpa fitur berlebihan. Parafrase, Violet dirancang sebagai perangkat lunak gratis yang sederhana, memungkinkan pengguna membuat diagram UML dengan cepat dan mudah, sehingga sangat cocok digunakan dalam konteks pembelajaran. Tigris UML, karakteristik dan fokus. Tigris UML merupakan alat mentiberatkan pada kemampuan integrasi dan dukungan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini memfasilitasi sinkronisasi model dan dokumentasi secara real-time untuk tim pengembang. Parafrase, Tigris UML fokus pada mendukung kerja tim dengan fitur kolaborasi yang memungkinkan anggota tim berbagi dan memperbarui diagram UML secara simultan, meningkatkan efisiensi komunikasi proyek. UMLET, karakteristik dan fokus. UMLET adalah alat pemodelan UML yang mengutamakan kecepatan dan kesederhanaan dalam pembuatan diagram. UMLET sangat ringan, tanpa memerlukan instalasi kompleks, dan mendukung ekspor ke berbagai format. Parafrase, UMLET menonjolkan kemudahan penggunaan dan kecepatan pembuatan diagram UML dengan antarmuka minimalis yang cocok bagi pengguna yang membutuhkan solusi cepat tanpa instalasi rumit. Rational Roche, karakteristik dan fokus. Rational Roche adalah salah satu alat UML paling populer yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak komersial. Fokusnya adalah pada pengembangan berbasis model MDD dan integrasi dengan alat IVM lainnya untuk manajemen siklus hidup perangkat lunak. Parafrase, Rational Roche menitikberatkan dengan pendekatan pengembangan berbasis model, memberikan fitur yang mendukung desain yang dokumentasi perangkat lunak secara terstruktur, serta integrasi yang baik dengan produk IVM. JUT, karakteristik dan fokus. JUT atau sekarang dikenal sebagai ASTA menawarkan alat pemodelan UML yang mudah digunakan dengan fitur drag and drop, fokus pada peningkatan produktivitas pengembangan dan kolaborasi. Parafrase, JUT dirancang untuk mempermudah pembuatan diagram UML dengan antarmuka yang interaktif dan fungsionalitas yang mendukung kerja tim secara efektif. Poseidon UML, karakteristik dan fokus. Poseidon UML adalah tool yang berfokus pada kemudahan pembuatan diagram yang sesuai dengan standar UML, dengan dukungan untuk berbagai jenis diagram dan ekspor dalam berbagai format. Parafrase, Poseidon UML menawarkan solusi pembuatan diagram yang mudah dan sesuai dengan standar UML, memberikan fleksibilitas ekspor dan kompatibilitas dengan alat pengembangan lain. Visual Studio 2010 atau komersil, karakteristik dan fokus. Visual Studio 2010 menyediakan fitur pemodelan UML terintegrasi dalam lingkungan pengembangan terpadu atau IDE, fokus pada produktivitas pengembangan melalui integrasi langsung dengan coding dan debugging. Parafrase, Visual Studio 2010 menggabungkan kemampuan pemodelan UML dalam satu platform pengembangan, mendukung transisi mulus dari desain ke implementasi dengan fitur kolaborasi. Microsoft Visio, karakteristik dan fokus. Microsoft Visio adalah alat diagram yang multifungsi dan tidak khusus untuk UML, namun menyediakan template dan simbol untuk pemodelan UML. Fokusnya pada fleksibilitas pengguna untuk berbagai jenis diagram bisnis dan teknis. Parafrase, Microsoft Visio adalah perangkat lunak diagram yang mendukung berbagai jenis representasi visual termasuk UML dan dirancang untuk memberikan kemudahan pembuatan diagram secara umum dalam berbagai konteks bisnis dan teknis. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya M. Lutfi Pradika dengan NPM 2024210015
Pada bagian ini, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya oleh teman-teman saya yang membahas tentang aspek positif dan juga keterbatasan, atau juga bisa kita sebut kelebihan maupun kekurangan dari 9 tools yang biasa digunakan untuk membuat diagram UML atau Unified Modeling Language. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bisa memilih tools yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek atau pembelajaran kita. Ayo sekarang kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama dari Visual Paradigm. Ada beberapa aspek positif yang bisa kita dapatkan dari menggunakan Visual Paradigm. Yang pertama yaitu mendukung banyak jenis diagram dan model. Ada UML, lalu BPMN, ada IRD, dan sebagainya. Lalu, di dalam Visual Paradigm memiliki fitur analisis teks atau textual analysis untuk mengekstraksi elemen model dari deskripsi. Lalu tidak luput dari positifnya saja, tentunya ada keterbatasan. Meski mendukung banyak fitur, tidak selalu bisa mendukung seluruh standar UML secara sempurna karena kompleksitas spesifikasi UML, umumnya pada tools UML. Ini saya kutip dari official website dari Visual Paradigm tahun 2023. Lanjut kita ke materi Violet, yang dikutip dari New York University Violet UML tahun 2008 Computer Science Department. Aspek positifnya dari menggunakan tools dari Violet yaitu tercatat sebagai salah satu tools open source yang ikut dievaluasi. Sifatnya ringan dan sederhana, cocok untuk pembuatan diagram cepat atau sketsa daripada pemodelan format berat. Lalu keterbatasannya itu kurang cocok untuk proyek besar atau kebutuhan dokumentasi formal karena keterbatasan fitur. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu Tigris UML. Dikutip dari tigris.org tahun 2005, Argo UML Open Source UML Modeling Tools Tigris Project Documentation. Aspek positif yang bisa kita dapatkan dari menggunakan Tigris UML yaitu karena bersifat open source, pengguna dapat melihat atau memodifikasi kodenya, memberi fleksibilitas dan mendukung beberapa fitur pemodelan cocok untuk eksperimen atau lingkungan akademis. Lalu keterbatasannya yaitu memiliki terbatas untuk banyak aspek UML, tingkat kepatuhan terhadap standar UML. Lalu stabilitas dan kematangan fitur dipandang kurang bila dibandingkan alat komersial. Lalu yang keempat adalah UMLET. Dikutip oleh Mayer.l tahun 2011, UMLET, like well UML tool, Vienna University of Technology, terdapat beberapa aspek lalu dan keterbatasan. Aspek positifnya, antarmuka di dalam UMLET minimalis dan cepat digunakan. Pengguna bisa menggambar elemen UML dengan sedikit gangguan menu kompleks. Lalu ekspor mudah di format gambar, yaitu dari PDF bisa, CFG, lalu cocok untuk dokumentasi ringan. Lalu keterbatasannya apa? Keterbatasannya itu tidak ada atau sangat terbatas dukungan untuk generasi kode atau sinkronisasi model kode dan transformasi otomatis. Lalu tidak memiliki internal atau manajemen objek ulang, sehingga tidak mendukung konsistensi model kompleks. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kelima, yaitu Rational Rules. Dikutip dari Sweeney R. tahun 2001, Using Rational Rules in System Design, Information System Education Conference. Aspek positif dari menggunakan Rational Rules, salah satu tools commercial mapan dengan dukungan generasi kode atau reverse engineering atau round trip engineering sebagai fitur utama, mendukung integrasi dalam lingkungan industri dan dokumentasi formal yang kompleks. Keterbatasannya yaitu kompleksitas penggunanya dan kurva belajar yang tinggi, terutama bagi pengguna baru. Jadi dari Rational Rules ini interface-nya itu rumit untuk pengguna baru, jadi perlu ekstra belajar. Lanjut ke materi ke-6 yaitu Geode atau kita kenal lain dengan ASTA. Dikutip dari Change Vision tahun 2022, ASTA UML
User Guide Chain Vision. Aspek positif menggunakan Asta yaitu mendukung versi komunitas dan profesional, memungkinkan pengguna mengakses fitur dengan dasar gratis. Jadi menggunakan Asta ini banyak fitur yang gratis untuk user. Lalu keterbatasannya yaitu fitur generasi kode atau sinkronisasi model-model kode di versi komunitas kemungkinan terbatas atau tidak ada. Kita masuk ke materi ketujuh yaitu Poseidon UML. Dikutip dari Gentleware tahun 2005, Poseidon for UML Documentation, Gentleware PJ. Aspek positifnya, berdasarkan Argo UML open source, tetapi dikembangkan lebih matang dan stabil dengan tambahan fitur dibanding versi dasar Argo UML. Lalu keterbatasannya, dukungan terhadap fitur UML paling kompleks dan transformasi modern mungkin terbatas dibanding tool industri besar. Jadi cakupan dari fitur UML ini masih kompleks dan transformasi modern dibandingkan menggunakan tools industri besar. Lanjut kita masuk ke 8 yaitu Visual Studio. Dikutip dari Launch A tahun 2004, Experience of Using UML Tools Rules Visual Net HM6 Bulletin. Aspek positif yang bisa kita dapatkan dari penggunaan Visual Studio tahun 2010, Visual Studio Ultimate atau edisi komersial memiliki modul pemodelan UML dan mendukung mengembangkan skenario industri besar dengan integrasi yang mendalam. Lalu keterbatasannya juga ada, yaitu meskipun banyak fitur, tidak semua aspek UML, terutama aspek paling canggih, didukung sepenuhnya. Survei menunjukkan bahwa meskipun Visual Studio mendapatkan skor relatif tinggi, ia tetap belum mencapai compliance penuh untuk UML 2.x. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu Visio. Dikutip juga dari Launch A tahun 2004, Experience of Using UML Tools. Aspek positif bisa kita dapatkan dari menggunakan tools dari Visio yaitu mudah dipelajari karena antarmuka diagram generik yang banyak dikenal dan sangat fleksibel sebagai alat diagram umum, flowchart, organigram, diagram jaringan, dan UML jika menggunakan stencil tambahan. Nah, benar juga Visio ini sudah kita gunakan di semester sebelumnya dengan mata kuliah absi terstruktur. Kita kemarin membuat flowchart, lalu bikin DFD, data flow diagram, lalu EAT, entity relation diagram, dan lainnya. Lalu keterbatasannya, karena bukan tools modeling khusus, Visio tidak menyediakan mekanisme manajemen model. Misalnya, konsistensi antar diagram dan sinkronisasi model dan kode. Baiklah, dari yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga dibahas oleh rekan-rekan saya juga sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Keystone UML atau Unified Modeling Language merupakan perangkat bantu yang digunakan untuk memodelkan sistem dengan notasi UML, di mana setiap tool memiliki fokus dan kegunaan yang berbeda. Ada Violet, Umlet, dan Tigris lebih ditujukan untuk kebutuhan sederhana atau pembelajaran. Nah, ini cocok untuk kita sebagai pemula untuk belajar karena interface-nya itu lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Lalu ada Visual Paradigm, Rational Rules, dan Abstract Jute. Ini lebih lengkap serta banyak dipakai oleh industri untuk analisis, desain, hingga integrasi kode. Lalu ada Poseidon UML hadir sebagai alternatif dengan keseimbangan fitur dan kemudahan. Lalu ada Visual Studio 2010 berfungsi sebagai ide yang menyediakan pembuatan diagram. UML terhubung dengan NET. Lalu sedangkan Microsoft Visio lebih luas penggunaannya untuk menggambar berbagai jenis diagram, bisnis maupun teknis selain UML. Baiklah, terima kasih.